Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Denny Voltase. Kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang cara penyambungan kabel SR yang baik dan benar serta aman. Dan ilmu ini bukan ditujukan untuk para profesional tentunya, karena yang sudah profesional pastinya sudah sangat paham dengan cara penyambungannya, baik dari keamanannya maupun secara teknik. Kabel SR memiliki dua kabel, yaitu kabel fasa dan netral. Kabel fasa yaitu kabel yang dialiri arus listrik, sedangkan untuk kabel netral itu yang tidak teraliri arus listrik. Kabel SR bisa kita dapatkan di toko listrik sekitar rumah kita. Dan kabel SR ini ada dua jenis, yaitu yang berintikan aluminium, juga ada yang berintikan kabel berbahan tembaga. Dan untuk rekomendasi, sebaiknya jika memang ada di sekitar lingkungan kita, gunakanlah kabel SR yang berintikan tembaga. Karena untuk bahan jenis tembaga, yaitu bahan yang paling baik dalam mengalirkan arus listrik, ya, menjadi media penghantar arus listrik yang paling baik gitu lur. Kabel SR ini memiliki dua kabel, yaitu kabel fasa dan netral. Untuk kabel fasa yaitu kabel yang untuk dialiri arus listrik, sedangkan untuk netral itu yang tidak dialiri arus listrik. Untuk kabel fasa dan netral, kita bisa mendeteksinya menggunakan alat pendeteksi, yaitu testpen biasa atau testpen manual, juga bisa menggunakan testpen digital. Adapun cara lain membedakan mana yang fasa dan netral, bisa menggunakan ujung jari kita. Itu dengan cara diraba, situ terdapat guratan untuk yang fasa dan mulus untuk yang netral gitu lur. Khusus untuk para pemula, jadi wajib kita belajar dengan bersungguh-sungguh, karena dalam penyambungan kabel yang teraliri arus listrik ini sangat berbahaya ya tentunya. Dan jangan dicoba di rumah tanpa memahami kinerjanya secara SOP dan secara teknik gitu. Untuk penyambungan kabel yang kedua ini, menyambung kabel untuk bagian fasa atau yang teraliri arus listrik, maka kita wajib berhati-hati ya lur. Gunakan alas kaki yang tidak lembab atau tidak basah. Jadi kunci dari keamanan agar kita tidak tersengat oleh aliran arus listrik, yaitu terletak pada alas kaki kita. Jadi jangan sampai alas kaki kita itu basah ataupun bocor yang bisa menyentuh langsung ke bumi,
karena dengan tersentuhnya tubuh kita langsung ke bumi dan sebagian tubuh kita memegang kabel pasa, maka sama aja kita menjadi beban yang mengakibatkan tubuh kita akan tersengat arus listrik. Gitu, bro. Adakah yang bertanya-tanya selama ini, mungkin seperti saya waktu masih kecil dulu, ketika melihat ada burung di atas kabel listrik, di tiang listrik, kadang ya bertanya, kenapa sih burung itu bisa tidak tersengat arus listrik gitu, bro. Mungkin ada ya yang sama seperti saya dulu. Nah, itu jawabannya ya itu. Jadi kenapa burung itu tidak tersengat arus listrik? Karena dia itu tidak menyentuh dengan bumi, atau di kabel listrik itu dia hanya menyentuh dari satu kabel yang ada di tiang listrik tersebut. Tapi ketika kedua-duanya disentuh, maka ya tetap siapapun itu ya pasti tersengat arus listrik gitu, bro. Pastinya klepek-klepek gitu. Untuk tahapan berikut ini, kita mencoba untuk menyambungkan kabel pasa atau api. Di postingan ini, jadi yang perlu mas bro sekalian ingat, utamakan keselamatan. Jadi jangan sembrono. Orang Jawa bilang basing-basing gitu, bro. Gunakan alat deteksi berupa tes pen, baik itu tes pen manual ataupun tes pen digital. Jadi untuk tes pen manual ini akan menyala ketika tersentuh dengan inti kabel yang berarus listrik. Kemudian yang ini tes pen digital, dia akan berbunyi ketika ada penghantar atau kabel yang terdapat arus listriknya gitu, bro. Nah, ini di bagian tubuh teman saya pun akan terdeteksi arus listriknya, bro, ketika menyentuh kabel itu. Tapi ingat, bro, harus hati-hati, bro. Selip sedikit ini bisa kelepek-kelepek ini, bro, ya. Jangan ditiru untuk anak-anak di bawah umur gitu, bro. Ujung kabel yang sudah kita kupas, lalu inti kabelnya kita pisahkan membentuk seperti ceker ayam, dan dari kedua ceker ayam tersebut jadi ceker ayam jadinya. Dari kedua inti kabel yang sudah direnggangkan itu dimasukkan saling mencengkram, dan kemudian ceker ayamnya saling mencengkram, dililitkan gitu, bro. Gimana ini bahasanya ya, bro, ya? Hehehe. Saat melilitkan kabel SR yang sudah saling bercengkraman tersebut, bro, dipastikan lilitan itu benar-benar padat ya, dan arah lilitan saling berlawanan, bro. Jadi misal yang sebagian itu arahnya ke seperti putaran jarum jam, maka di sisi yang lain harus berlawanan, sehingga bisa menghasilkan suatu lilitan kabel SR yang benar-benar kuat. Dan setidaknya ketika tertimpah kayu atau ranting kayu, itu sambungan tetap bertahan, bro, dari derasnya pukulan ranting kayu itu, bro.
Buat dulur-dulur yang penasaran dengan merek dari touchpen wireless atau touchpen digital ini jadi ini mereknya Toughware, seperti tempat makanan kecil apa ya. Setelah kabel SR tersambung dengan rapi, diutamakan ya bro untuk kerapihan dan kekuatan. Lalu kembali saya ingatkan untuk mengisolasi kabel tersebut dengan baik. Jadi untuk isolasi kabel jangan terlalu pelit ya bro. Isolasi kan murah tuh, cuman 7.500 sampai 10.000 rupiah gitu bro. Jadi kalau terlalu pelit nanti takutnya isolasinya cepet rusak gitu bro. Setelah semua tersambung dengan rapi, maka kita bisa pasang kabel SR tersebut menuju rumah pelanggan yang siap dipasang KWH baru itu bro. Jadi gitu dulu ya bro, untuk cara penyambungan kabel SR nya. Nyambung kabel aja kok sampai bermenit-menit ya bro videonya, sampai bosan gitu bro. Oke gitu dulu bro, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke video selanjutnya untuk pemasangan KWH barunya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.